Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Amalia Trisutomo dengan NIM 2100001019. Saya dari Prodi BK kelas 2A. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai perkembangan struktur kelompok. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan struktur kelompok. Jadi, struktur kelompok adalah pola interaksi yang stabil antara anggota kelompok yang berkaitan dengan bentuk pengelompokan, bentuk hubungan, perbedaan kedudukan antar anggota, pembagian tugas, dan sebagainya. Jadi, pada dasarnya tujuan struktur kelompok yaitu menyatukan semua anggota yang ada pada suatu kelompok tersebut. Dan struktur kelompok juga bisa bertujuan untuk mengendalikan sebuah konflik yang terjadi dalam sebuah kelompok tersebut. Kelompok juga berfungsi dan terbentuk dari sebuah interaksi antar anggotanya. Kelompok juga dapat disebut sebagai sebuah jaringan kerja dari hubungan antar manusia, dan sebuah kelompok hanya akan berjalan efektif jika kerjasama yang dilakukan antara anggota kelompok tersebut berjalan dengan efektif. Dalam sebuah kelompok terdapat struktur yang membentuk perilaku anggotanya dan yang memungkinkan untuk menjelaskan sebuah perilaku individu di mana di dalam kelompok maupun kinerja kelompok itu sendiri dan lainnya. Dalam kelompok terdapat struktur yang dibagi menjadi 3, yaitu norm atau disebut dengan norma, roles disebut dengan peran, dan intermember relation atau disebut dengan hubungan antar anggota. Yang pertama yaitu norma. Norma adalah sebuah peraturan atau bisa disebut dengan tata tertib yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, yang dibuat oleh kelompok yang dipergunakan untuk mengatur sebuah tindakan dan dapat menjadi sebuah pedoman juga bagi setiap anggota kelompok. Norma-norma dalam sebuah kelompok dibentuk secara formal dan informal. Norma kelompok merupakan sebuah norma yang bisa dikatakan relatif tidak tetap. Jadi, norma kelompok tersebut dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan yang telah dihadapi oleh sebuah kelompok tersebut. Norma dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama norma deskriptif. Norma deskriptif diartikan sebagai hal-hal yang dilakukan, dirasakan, atau dipikirkan sebagian besar orang dalam situasi tertentu. Yang kedua yaitu norma injungtif atau disebut dengan norma preskriptif. Norma preskriptif menjelaskan tentang sebuah serangkaian perilaku yang harus dilakukan oleh seseorang. Yang selanjutnya yaitu peran. Peran merupakan sebuah struktur formal dalam sebuah kelompok yang dimana dipergunakan dalam membedakan satu posisi dengan posisi lainnya, yang artinya merupakan sejumlah harapan dalam melakukan tindakan yang layak dari seorang anggota dalam suatu posisi dengan posisi yang lain yang saling berhubungan. Ketika peran berjalan dengan baik,
sebuah kelompok, maka terjamin tetap setiap anggota akan saling berinteraksi sehingga tujuan dapat tercapai. Yang selanjutnya itu peran merupakan sebuah hal yang saling melengkapi sehingga suatu peran tidak dapat tercapai tanpa adanya peran lain. Yang ketiga yaitu hubungan antar anggota. Hubungan antar anggota kelompok adalah sebuah hubungan antara dua kelompok atau bahkan lebih yang memiliki ciri khusus. Struktur kelompok adalah bentuk sebuah hubungan antara individu-individu dalam kelompok sesuai posisi dan peranan masing-masing. Struktur kelompok harus sesuai atau bisa dikatakan mendukung tercapainya sebuah tujuan kelompok tersebut. Baik, yang terakhir yaitu implikasi dalam bimbingan dan konseling. Jadi implikasinya yaitu menunjukkan bahwa sebuah kelompok yang terbentuk pastinya memiliki pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan bimbingan konseling. Faktor utama yang penting adalah keberadaan konselor sebagai pembimbing yang dituntut peran aktifnya terhadap suatu kelompok yang kelompok baik yang terjadi dalam sekolah maupun di luar sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.